Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kelancaran ya khususnya dalam menjalani pelatihan kita sekarang ini. Nah, untuk pertemuan hari ini kita membahas mengenai cara membuat jadwal meeting. Meeting di Microsoft Teams itu ada 3 jenis, yaitu rapat sekarang, rapat mendatang, dan live event. Nah, peserta rapat dinamakan attendee, ya, yang membuat jadwal rapat itu dinamakan organizer. Untuk rapat sekarang, ini kita tidak perlu membuat jadwal terlebih dahulu, jadi bisa langsung saat itu dilakukan oleh organizer, oleh siapapun ya. Untuk rapat mendatang, maka ini organizer atau si pembuat jadwal dia bisa memasukkan anggota peserta yang wajib diundang ke dalam rapat nanti, juga bisa memilih saluran mana yang akan diadakan rapat. Sedangkan live event ini rapat besar, biasanya ini digunakan untuk seminar atau workshop atau acara pengelepasan ya, seperti yang sudah kami lakukan di sekolah kami itu kemarin mengadakan pengelepasan melalui live event ini. Jadi kalau live event itu bisa mencapai 1000 peserta ya, bisa banyak. Tetapi kalau di live event ini biasanya peserta hanya bisa menyimak saja, kecuali mungkin kalau diberikan akses ya. Nah, sedangkan di rapat mendatang ini bisa diatur, bisa peserta supaya tidak bisa mengganggu jalannya rapat, ini bisa disetting, atau jika ingin memberikan kesempatan kepada peserta untuk juga berpartisipasi sebagai presenter, ini juga bisa diatur ya, ada pengaturannya. Baik, kita bahas yang pertama, itu rapat sekarang. Nah, pertama-tama tentunya Bapak Ibu silakan buka aplikasi Microsoft Teams atau buka melalui browser, kemudian klik Teams, maka nanti akan tampil seperti ini, lalu di pojok kanan atas ada pilihan Team dan Meet. Nah, pilih Meet Now ya. Pilih Meet Now. Atau bisa juga melalui kalender. Jadi jika Bapak Ibu memilih menu di tampilan sebelah kiri dari Microsoft Teams, pilih kalender, maka akan muncul juga Meet Now. Meet Now. Ya, yang kedua yaitu rapat mendatang. Ya, sama buka Teams, sama seperti langkah yang Meet Now, buka Teams. Lalu nanti di sini ada pilihan Meet Now dan New Meeting. Nah, kalau rapat mendatang kita pilih New Meeting atau meeting baru. Gitu. Ya. Lalu nanti akan diarahkan ke sini. Isi judul meetingnya apa, judul rapatnya apa, kemudian peserta yang wajib diundang siapa, boleh diisi, boleh dikosongkan, lalu diatur waktunya kapan, waktu pelaksanaan rapatnya, dan durasinya selama berapa menit atau berapa jam. Dan yang keenam ini, apakah rapat ini nantinya akan berulang di setiap hari yang sama atau tidak. Jadi ini boleh dilewat saja ya. Jika ingin rapatnya mungkin berulang setiap pekan, ya misalkan untuk guru ngajar setiap hari Rabu gitu, Rabu jam 10, maka ini bisa kita setting, diklik pilih berulang, pilih berulang. Nah, yang ketujuh yaitu kelas atau saluran. Jadi Bapak Ibu ingin melakukan pertemuannya nanti di kelas mana, maka ditentukan sini channelnya, salurannya, yaitu di kelas yang Bapak Ibu buat atau di kelas yang orang lain buat gitu. Jadi yang ada kita di situnya, ya ada kita di dalamnya. Nah, yang ke-8 location ini di skip saja. 9 ini bisa diisi penjelasan ya, penjelasan mengenai rapat yang akan berlangsung nanti. Setelah selesai semuanya diisi, dibuat, lalu klik save atau simpan. Nah, selanjutnya nanti akan muncul di kalender
jadwal yang sudah kita buat akan muncul. Ini adalah contoh tampilan jadwal yang sudah pernah saya lakukan. Ya, nanti siswa yang ada di kelas kita juga bisa melihat jadwal di kalender ini. Nah, atau kita bisa lihat juga di postingan. Ya, akan muncul di postingan. Di postingan mengenai, nah karena di sini saya channelnya membagi, jadi di dalam kelas matematika 8E ini contohnya saya buat beberapa channel. Ada channel khusus meeting, ada channel khusus tugas. Nah, tadi ketika mengisi saluran, Bapak Ibu setelah memilih di kelas mana, ditentukan lagi di kelas tersebut di saluran apa meetingnya, jadwal meetingnya terposting gitu, supaya nanti peserta didik kita atau anggota kelompok kita itu tidak mencari-cari postingan jadwalnya ada di mana. Itu selain muncul di kalender juga akan muncul di postingan. Nah, ini saya postingannya muncul di channel meeting. Ya. Jika Bapak Ibu ingin mengatur supaya nanti jalannya rapat itu tidak terganggu oleh anggota lain, oleh peserta lain yang mungkin mengganggu jalannya rapat ya, misalkan ikut berbagi layar tetapi belum diizinkan, atau mungkin ada peserta didik yang iseng gitu meng-kick temennya, mengeluarkan temennya, itu bisa terjadi Bapak Ibu. Nah, caranya jadwal meeting yang tadi sudah terposting di kalender atau di postingan, Bapak Ibu klik, lalu nanti akan terbuka ke pengeditan. Maka akan terbuka lagi seperti ini. Jadi kita bisa mengedit tanggalnya mungkin akan diganti, atau jamnya mungkin akan mundur ya, atau dimajukan gitu, atau judulnya mau diganti, itu bisa. Tetapi kalau saluran tidak bisa diedit lagi ya Bapak Ibu. Ya. Nah, klik meeting option. Ya, kalau ini diklik maka nanti akan tersambungnya ke browser. Jadi akan terbukanya ke web gitu. Jadi dipastikan di web juga sudah terbuka dengan akun yang sama. Misalkan Bapak Ibu punya 2 akun, yang di aplikasi misalnya membuka pakai akun domain eGuru, jangan sampai yang di portal.office.com itu membukanya dengan akun Microsoft 365 yang lain. Nah, itu tidak akan matching. Jadi nanti biasanya tidak akan terbuka. Ya, jadi harus linier antara akun yang dibuka di aplikasi dengan akun yang dibuka di web gitu. Ya, klik meeting option. Nanti di sini akan terhubung ke web. Nah, sebelum saya menjelaskan ke sini, kita bisa juga mengcopy link rapat ini ya. Misalkan kita ingin membagikan link rapat ke orang lain supaya orang tersebut tidak mencari-cari jadwal rapatnya itu terposting di mana. Cukup klik linknya saja. Nah, caranya klik kanan di tulisan ini. Klik kanan di tulisan ini, join Microsoft Teams Meeting. Nah, ini tulisannya berwarna biru, ini karena ini berupa link. Ini berupa link, jadi klik kanan, nanti ada pilihan copy link. Nah, nanti link rapat ini bisa di-share ke siapapun, gitu. Ya. Jadi, saya ulangi yang tadi, untuk mengatur jalannya meeting, kita pilih meeting option. Lalu nanti akan terhubung ke browser. Ya, yang bagian itu di sini saya tidak menampilkan Bapak Ibu. Tapi nanti di meeting option itu Bapak Ibu pilih only me ya, supaya hanya organizer yang bisa menampilkan presentasi gitu. Ya, link rapat juga bisa diperoleh dari postingan yang jadwal tadi sudah terposting. Nah, arahkan kursor Bapak Ibu ke titik 3 yang ada di atas jadwal, lalu nanti akan muncul titik 3 di atasnya yang ada emoticonnya ini ya. Klik titik 3, nanti akan muncul pop up seperti ini, lalu ada pilihan copy link gitu. Jadi copy link juga bisa didapatkan dari sini ya. Selanjutnya siap dibagikan ke peserta. Nah, sekarang kita ke penjelasan praktek meetingnya.
Untuk di praktek meeting kita lanjutkan di penjelasan berikutnya ya Bapak Ibu. Mungkin untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.